Ya, selamat malam Pak Kerol Alvin. Selamat malam. Selamat malam Kak Kece. Ketemu Iya. lagi. juga Pak Kerol. Iya, ketemu lagi. Saya ini mau nanya ya. Biasanya kalau saya perhatikan orang-orang yang menjadi murtadin jadi semakin mencintai sesamanya manusia, tetapi junjungannya yang lama, maaf ya, seakan-akan ya seperti Pak Kaci lah. Sementara mereka yang menjadi mualaf, menjadi orang yang sangat mencintai Yesus sebagai nabi, sangat mencintai nabi mereka, tapi seakan-akan justru umat Kristen seakan-akan jadi dikafir-kafirkan gitu. Malahan jadi dibenci. Ya. Bagaimana itu? Itu yang saya lihat, sejauh pengamatan saya. Gitu. Oh, gitu. Baik, ini saya tanggapi ya. Ya, silakan Pak. Silakan. Jadi begini, kenapa saya tidak menjelekkan? Karena memang bukan profesinya orang beriman. Ya, karena saya dulu kan pernah diajarin wudhu waktu di Islam. Jadi wudhu itu kan cuci kumur-kumur kan. Nah, itu simbolnya kumur-kumur itu sebenarnya manusia itu harus mensucikan mulutnya, tidak boleh sembarangan menjelek-jelekan orang gitu. Makanya Muhammad KC tidak menjelekan, cuman kadang-kadang Muhammad KC membuka aslinya. Seperti contoh yang saya buka, bahwa di Al-Quran tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Memang benar, tidak ada Muhammad bin Abdullah. Kalau saudara ada yang meragukan dengan omongan Muhammad KC, silakan buka Quran. Nggak usah sewot, nggak usah marah-marah gitu. Muhammad KC bukan mau menjatuhkan atau merusak. Mentang-mentang saya agama sudah tinggal. Enggak, saya masih menghormati kok. Makanya saya masih merangkul, dan kupiah ini kan kehormatan orang Islam. Kenapa saya nggak pakai putih lagi? Karena sering dikritik oleh Muslim menjawab, itu katanya mau nipu Muhammad KC ini pakai haji segala macam. Itu kan orang itu belum tahu saya. Coba kalau sekali-kali transfer ke rekeningnya Muhammad KC, di situ namanya siapa? Haji bukan gitu. Jadi kalau pengen tahu nama asli saya harus transfer ke rekening saya gitu biar tahu aslinya. Sebab apa? Bang nggak mungkin terima identitas yang nggak jelas gitu. Kenapa Bang mau terima? Karena memang nama saya sesuai identitas. Tuh. Ada yang memfitnah saya, katanya Muhammad KC ini mencari sensasi, mencari makan. Ya iya juga lah, orang hidup kan punya usaha itu. Jadi saya tidak munafik orangnya, jujur. Ya, maka saya katakan juga jujur bahwa di Al-Quran itu tidak ada nama Muhammad bin Abdullah. Saya bukan menjelekkan tapi dengan kejujuran. Ya kalau sudah mendengar seperti ini kan orang lain mau mualaf kan mikir, waduh nabinya saja tidak tercatat. Ya itu maksudnya. Ya, jangan sampai terbohongi gitu. Bagus gitu juga ya. Kalau mungkin soal pembohongan atau penjajahan ya mungkin kalau saya lihat soal tidak tercatat itu tidak dipermasalahkan, tidak jadi suatu permasalahan bagi yang sudah beriman ya. Tapi yang saya lihat, kalau saya perhatikan yang jadi pembodohan itu kan soal erat kaitannya dengan batu hitam lah, ibadah jauh-jauh tempatnya, ya itu ya sedikit kasarnya kalau mau dikatakan secara kasar itu suatu perbudakan lah, suatu perbudakan. Ya, saya tahu maksudnya. Ya, penjajahan, bentuk penjajahan model baru. Ya, ini perlu dibuka supaya orang jadi tahu gitu, supaya orang itu tidak rame-rame merasa benar di dalam kesalahan. Jadi saya Muhammad KC ini membuka tabir yang menyelimuti
mata hati orang Indonesia. Begitu, biar mengerti memang yang mengajarkan supaya naik haji ke Mekah itu adalah tertulis rukun Islam nomor 5, yaitu wahijul baita man istato'a ilaihi sabila. Naik haji ke Mekah kalau mampu di perjalanannya. Jadi hukum Islam ini rukun Islam. Jadi yang dijadikan hukum pokok di dalam Islam itu hasil karya tulisnya Syekh Salim bin Samir atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu. Jadi ini perlu diketahui oleh segenap umat Islam. Ya kalau nggak percaya silakan cek kitabnya, kitab Sapina, kitab kuning ya. Bukan Al-Quran. Ya. Kalau umat Islam sudah ngikuti Al-Quran, pasti percayanya ke Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih dinubuatkan sebelum lahir, dinubuatkan juga ketika hidupnya, dan kematiannya sudah dibuatkan. Dia akan menderita, memikul salib. Nah ini yang benar. Dan pernah juga memikul salib. Isa Al-Masih atau Yesus itu memikul salib. Ya makanya ayat yang diserupakan dan diangkat, diselamatkan itu gimana? Maksudnya tidak mengalami kematian tapi langsung diangkat seperti Nabi Idris atau Henok, gimana? Nah itu ada di surat An-Nisa, surat 4 An-Nisa ayat 157. Diceritakan menurut itu katanya Isa Al-Masih itu diangkat oleh Allah, tidak mengalami penyaliban, gitu, diserupakan dengan yang lain. Padahal tidak dijelaskan siapa yang diserupakannya di situ. Harusnya diserupakan dengan Isa, Yudas misalkan dijelaskan. Nggak ada kalimat itu penjelasnya. Tapi kalau memang itu dijadikan bahan, berarti ayat Al-Quran ini tidak sinkron atau tidak sejalan dengan surat 19 Maryam ayat 33. Surat 19 Maryam ayat 33 kan berkata di situ, kesejahteraanlah kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku bangkit kembali. Ya, di dalam ayat 33 ini menjelaskan bahwa Isa itu meninggal, mengalami meninggal. Sementara di surat An-Nisa ayat 157 mengatakan diangkat, tidak meninggal dulu. Nah ini kan simpang siur. Ya kalau mereka berpendapat diangkat tidak meninggal dulu, kalau pendapatnya dia sendiri ya silakan saja. Nggak usah jadi ribut. Tapi kalau dibandingkan dengan ayat lain, surat lain, yang ada kaitannya dengan nama Isa, itu berseberangan. Nah disitulah akan ketahuannya bahwa Islam itu, Al-Quran itu tidak sistematis, tidak tersusun. Dan tidak jelas juga perikop-perikopnya, ceritanya juga ngawur. Itulah sebabnya Muhammad KC pindah kepada Yesus karena Al-Quran ini tidak tersusun dengan rapi. Satu surat aja kalau 200 ayat atau 700 ayat tidak pernah ada perikopnya di tengah. Jadi ceritanya nggak jelas. Ayat ini menceritakan apa, ayat bawahnya cerita apa. Ada suatu ayat yang di atasnya menceritakan tentang penjelasannya di hadis. Nah itu dia. Al-Quran katanya sudah telah sempurna, tapi kenapa diperjelas oleh hadis? Kan ini yang membingungkan orang yang awam. Betul nggak? Oh ya. Al-Quran telah sempurna, dikatakan di surat 6 ayat 115. Surat 6 ayat 115. Coba Pak Perianto bisa ditampilkan nih. Surat 6 ayat 115. Ya, maaf Pak, nggak bisa untuk malam ini kita nggak pakai laptop soalnya. Oke. Saya pakai mobil. Saya bacakan smartphone. Saya bacakan aja. Yang berbunyi begini di surat 6 ayat 115. Watamat kalimatur rabbika sidqan wa adlan. La mubadila li kalimatihi. Yang artinya
telah sempurnalah kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang bisa merubah-rubah kalimat Tuhanmu. Jangankan dipindahkan ke hadis. Al-Quran dirubah ditambah sedikit aja udah jadi cacat. Kesempurnaannya hilang. Makanya kalau orang mengatakan ini diterjemahkan atau dijabarkan oleh kitab kuning, waduh udah jauh banget itu melesetnya. Itu. Jadi tidak tahu kesempurnaannya Al-Quran kalau begitu. Oh ini hadis ini penterjemah. Enggak. Jadi hadis itu punya misi sendiri. Hadis dan kitab kuning ini misinya misi agama. Al-Quran misinya adalah menuntun manusia ke jalan kebenaran. Yaitu kepada Isa Al-Masih yang maha benar. Begitu. Isa Al-Masih itu yang benar tertulis di Al-Quran. Nah, Isa Al-Masih menuntun manusia kepada Sang Bapa ke surga. Makanya sekarang banyak orang yang cerdas nih ya. Bagi orang yang cerdas sekarang pasti murtad dengan mendengar kesaksiannya Muhammad KC. Ya kalau yang belum cerdas ya nggak murtad, paling mengolok-olok doang. Ya. Oh, tapi kalau semuanya dijamah Tuhan, pasti murtad. Mau cerdas, murtad segera. Gitu. Ya. Anda mau cerdas, baik, Pak Aceh. Ya. Oke, sama-sama. Ini ya saya pamit kalau begitu. Mungkin sudah ada yang ngantri mungkin. Baik. Oke, terima kasih Pak Kirlon, Pak. Selamat malam, Pak. Dan berkati, Pak. Selamat malam, Pak. Sama-sama, berkati. Selamat malam. Hidayah dan sama Anda. Ya, kalau belum, kalau sudah ya semoga lebih kuat lagi imannya, itu aja.